Silakan Pak. Cukup. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi ada kebetulan tadi yang join juga dari Wita, mungkin sudah menjelang malam juga. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bu Cynthia, The Origin, yang sudah mengundang kami dalam acara Investment Talk pada sore hari ini. Mungkin langsung saja izinkan kami untuk memulai presentasi company update PT Widodo Makmur Unggas. Milestone kami berdiri pada tahun 2015 dengan nama PT Pakan Makmur Perkasa, dan pada tahun 2016 kami join operation di feed mill breeding farm di Balaraja, Tangerang, Banten, dan juga pada tahun 2017 perubahan kerjasama operasi menjadi PT Adijaya Unindo Perkasa, dan di tahun yang sama kita transformasi PT PMP menjadi PT Widodo Makmur Unggas. Dan juga pada tahun 2018 operasional hatchery kami yang ada di Gunung Kidul. Tahun 2019 kami mengoperate rumah potong ayam yang ada di Klaten, Jawa Tengah, dengan kapasitas sebesar 1.500 ekor per jam, dan juga diikuti pada tahun 2020 tambahan beberapa fasiliti kami, termasuk slaughterhouse atau RPA yang ada di Wonogiri dengan kapasitas sebesar 12.000 ekor per jam. Bisnis line PT Widodo Makmur Unggas terintegrasi dari mulai upstream sampai dengan downstream. Kami memiliki 6 divisi dan setiap divisi memiliki aktivitas yang excellent, serta fasilitas teknologi terkini dalam menghasilkan produk-produk unggulan kami dari mulai feed mill sampai dengan downstream kami di slaughterhouse. Kami PT Widodo Makmur Unggas memiliki visi menjadi pemasok produk pangan berbasis protein hewani terbesar di Asia Tenggara berdasarkan prinsip besar dan sukses bersama. Misi kami yang pertama adalah menjadi produk pangan, menghasilkan produk pangan berbasis protein hewani yang berkualitas dan terjangkau. Dan misi kami yang kedua adalah mensupport terhadap kesejahteraan para petani dan peternak di Indonesia. Untuk mencapai visi dan misi kami memiliki nilai-nilai terhadap seluruh insan di PT Widodo Makmur Unggas, yaitu integritas, profesional, loyalitas, sinergi, dan kolaborasi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, jadi alasan mengapa Widodo Makmur Unggas menarik bagi banyak orang, antara lain adalah yang pertama, bisnis line yang kuat dan menyeluruh, didukung penuh oleh WMP Group. WMP Group sendiri nanti akan kami jelaskan di slide berikutnya. Yang kedua adalah pertumbuhan konsumsi daging ayam sejalan dengan perencanaan perusahaan. Dan yang ketiga adalah program kemitraan dengan berbagai pihak untuk menunjang capital spending yang efektif dan pertumbuhan yang sustainable. Dan yang keempat adalah market distribusi yang menyeluruh, mengirimkan produk sampai ke seluruh Indonesia. Dan yang kelima, manajemen yang berpengalaman di bidang unggas dan bisnis di Indonesia. Dan yang keenam, yang sangat penting juga bagi kami, yaitu tercatat sebagai saham syariah yang menjadi salah satu kriteria preferensi banyak pihak saat ini. Ya, kami PT Widodo Makmur Unggas merupakan salah satu lini bisnis yang dimiliki oleh PT Widodo Makmur Perkasa atau biasa disebut WMP Group, gitu. Dan di mana PT WMP sendiri sudah bergerak di bidang agroindustri lebih dari 25 tahun, dari tahun 1995. Dan WMP Group sendiri memiliki 5 bisnis line. Yang pertama adalah lini bisnis livestock yang bergerak di integrated cattle farm, dan berikutnya
lini bisnis kedua yaitu Cianjur Akta Makmur, itu bergerak di bidang meat processing yang mengelola produk-produk olahan daging, baik daging sapi maupun daging ayam. Dan bisnis line yang ketiga yaitu poultry integrated, yaitu kami PT Widodo Makmur Unggas. Dan bisnis line keempat yaitu Widodo Food yang bergerak di bidang sektor komoditi, baik rice mill maupun trading jagung, kedelai, dan komoditi lainnya. Yang kelima adalah Langgeng Makmur Perkasa, ini bergerak di sektor construction dan energi. Next. Kami PT Widodo Makmur Unggas merupakan bagian dari PT Widodo Makmur Perkasa, seperti yang tadi kami sampaikan, dengan share majority sebesar 76,5% dan 15% dimiliki oleh publik dan juga perorangan masing-masing 4,25%. Dengan bangga kami memperkenalkan para pemimpin kami. Sebagai Presiden Komisaris Bapak Tumiono, beliau selaku founder dari Widodo Makmur Holding dan juga sudah lebih dari 30 tahun sebagai bekerja di infrastruktur di salah satu atau lebih dari badan usaha milik negara yang bergerak di bidang infrastruktur. Dan Board of Director kami dipimpin oleh Bapak Ali Masadi. Beliau sudah lebih dari 17 tahun masuk di WMP Group. Beliau ahli dari nutrisi pakan ternak. Berikut kami sampaikan terkait dengan production facility kami existing saat ini. Yang pertama, kami memiliki feed mill yang berada di lokasi Tangerang dengan kapasitas 6 ton per jam atau ekuivalen dengan 36.000 ton per tahun. Dan berikutnya kami sudah memiliki Grand Parent Stock Breeding Farm yang berlokasi di Gunung Kidul, Jogja, dengan kapasitas 32.000 DOC Grand Parent Stock, atau secara lahan kita sudah siapkan bisa di-extend sampai dengan 64.000 Grand Parent Stock. Dan berikutnya Grand Parent Stock di Sukabumi dengan kapasitas 40.000 DOC Grand Parent Stock. Production facility kami berikutnya adalah Parent Stock Breeding Farm yang berlokasi di Jogja dengan kapasitas 220.000 DOC Parent Stock, dan diikuti dengan hatchery atau penetasan telur yang menghasilkan DOC yang berlokasi di Jogja, Gunung Kidul, dengan kapasitas 2 juta telur HE, hatching egg, per bulan, di mana lahan juga sudah kita siapkan untuk bisa extend sampai dengan 4 juta telur hatching egg per bulan. Fasilitas berikutnya di Broiler Commercial Farm berlokasi di Wonogiri, Jawa Tengah, dengan kapasitas 1,5 juta DOC parent stock atau ekuivalen dengan 10,5 juta ekor per tahun. Fasilitas yang kami miliki berikutnya adalah Layer Commercial Farm yang berlokasi di Klaten, Jawa Tengah. Kapasitas existing saat ini 26.000 DOC final stock atau ekuivalen dengan 9,3 juta telur produksi per tahun. Yang berikutnya adalah Slaughterhouse di Wonogiri dengan kapasiti 12.000 ekor per jam. Ekuivalen production kita di 70.000 ton per tahun, dan juga diikuti dengan slaughterhouse yang ada di Klaten dengan kapasitas 1.500 ekor per jam dengan ekuivalen production kita di 6,5 ribu ton per tahun. Di samping itu, kami saat ini sedang progres terhadap CAPEX plan yang ada di tahun 2021 ini, di mana untuk mensupport terhadap proyeksi kita di tahun ini dan juga tahun berikutnya dengan target operate
staging mulai dengan bulan Juni hingga akhir tahun 2021 ini. Dan yang pertama progress construction yang ada di Gunung Kidul, yaitu breeding farm untuk parent stock dengan kapasitas yang akan kita bangun sebesar 240.000 ekor. Berikutnya adalah layer commercial farm yang ada di Klaten, Jawa Tengah, kapasitas nantinya sebesar 60.000 ekor. Dan berikutnya adalah hatchery GPS Sukabumi dengan kapasiti 500.000 ekor per minggu. Production facility on progress berikutnya adalah commercial farm yang ada di Wonogiri dengan kapasiti 1,2 juta ekor, dan berikutnya slaughterhouse yang ada di Cianjur, kapasitinya kita targetkan sebesar 12.000 ekor per jam, dan feed mill itu berada di Ngawi, Jawa Timur. Target kita dengan kapasitas 140 ton per jam. Dari sisi kinerja perusahaan, capaian revenue perseroan di ujung tahun 2020 unaudited sebesar 1,1 triliun rupiah dengan capaian gross profit margin sebesar 13,4% atau setara dengan 154 miliar rupiah di ujung tahun 2020, dengan perolehan EBITDA margin sebesar 10,4% atau ekuivalen sebesar 119 miliar rupiah, dan diikuti dengan net profit margin kami di 6,4% atau setara dengan 72,8 miliar rupiah. Pada posisi balance sheet, total aset kami di ujung tahun 2020 ini 1,4 triliun rupiah dengan total liabilities sebesar 746 miliar rupiah, dan diikuti total equity kita di ujung tahun 2020 sebelum IPO yaitu 673 miliar rupiah. Dari sisi rasio keuangan kami, current rasio kita di ujung tahun 2020 di posisi 1,17 kali, dan diikuti debt to asset kita di 52,34%, sedangkan debt to equity kami masih cukup rendah, yaitu sebesar 109,8%, dan diikuti return on asset kita di angka 5,13%, serta ROE kita di 10,65% di ujung tahun 2020. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait company update PT Widodo Makmur Unggas. Untuk waktu dan tempat kami kembalikan kepada Ibu Moderator. Silakan Bu Cynthia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Cynthia dan tim dari The Origin yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing di sore ini. Kemudian juga terima kasih kepada Pak Wahyu, Pak Andi Susilo dari Widodo Makmur Unggas yang sudah memberikan kesempatan juga kepada kita untuk sharing berbagai hal tentang WMU dari berbagai perspektif ya. Dan di sini alhamdulillah saya lebih santai. Kenapa? Karena ada technical analysnya Bang Alek dari kurikulumsaham.com, ada juga fundamental analysnya Bang Fahresi dari Ciptadana, dan tentunya juga moderator kita Bu Cynthia. Jadi saya sekarang menerangkannya lebih santai karena cuma ngebahas kesyariahan saja. Karena waktunya terbatas, berapa Bu tadi? 15 menit ya? 15 menit, oke. Saya mulai aja ya. Ya, mangga. Pertama, judulnya WMU, waktunya menabung untuk unggas, oke. Kemudian new chick on the market, perkenalan sudah. Ini lokasi di depan rumah saya yang mewah, mepet sawah. Kemudian ini jalan menuju sekolah, dan kebetulan tadi saya berangkat dari rumah karena ada jadwal ujian akhir sekolah sekarang, ujian akhir madrasah, dan saya kebetulan pelajarannya hari ini, meskipun online saya tetap harus mengawasi, takut ada kesalahan soal atau apa gitu. Saya berangkat ke sini dan sekarang saya lagi di sini teman-teman. Jadi saya sudah izin tadi, mohon maaf kalau sekiranya nanti ada kesalahan teknis karena sekarang saya sedang berada di sini, dan biasanya ancaman terbesar ketika webinar dengan saya adalah koneksi dan listrik ya. Oke, maka saya akan percepat pembahasannya supaya masih nyala listriknya. Dan sekali lagi karena
saya akan menyebut membahas satu saham. Saya disclaimer sejak awal, disclaimer dari masalah teknis dan disclaimer dari masalah informasi begitu. Jadi informasi saja, bukan rekomendasi beli atau jual. Tidak menjamin besok WMU akan ARA dan tidak menjamin juga ARB. Semuanya terserah pasar. Kita nggak ngepom-pom ya, Mang. Kita nggak ngepom-pom. Kita cuma nyuruh beli aja. Oh enggak ya? Saya untungnya nggak ngebahas itu. Saya cuma ngebahas saham syariah jadi aman. Iya, mangga. Oke, kita mulai dari sini. Ini sering saya share juga bahwa kenapa sih kita bicara tentang saham syariah, karena kita punya potensi bahwa Indonesia, diakui atau tidak, adalah negara dengan Muslim terbesar di dunia, teman-teman. Dan juga kemarin saya baca satu infografis, saya simak satu infografis bahwa sekarang katanya PDB atau GDP Indonesia itu paling besar di antara negara-negara OKI, jauh di atas Saudi Arabia dan Turki, yang sering sekarang dijadikan benchmark. Kemudian juga sudah jauh di atas Iran ya, dan ini terrefleksi di sini. Ini adalah indeks keuangan syariah, gitu. Islamic Finance Country Index, indeks negara dengan keuangan syariah. Kita melonjak dari 2019 dari peringkat ke-6 menjadi peringkat pertama, karena memandang adanya ruang pertumbuhan yang masih lebar untuk Indonesia. Dan ini dibuktikan 2 tahun berturut-turut Bursa Efek Indonesia terpilih sebagai bursa efek syariah terbaik di dunia ya, pasar modal syariah terbaik di dunia secara 2 tahun berturut-turut, dan kita patut bangga dengan ini. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan pasar modal syariah ini menjadi salah satu penumbuh aset kita. Kalau kita bicara tentang fatwa investasi syariah di Indonesia, kita ngapalinnya mudah. Saya sering mengulang ini berbagai event, 20, 40, 80. Jadi 20 2001, 40 2003, 80 2011. Nah, 20 bicara tentang reksadana syariah, 40 bicara tentang pasar modal dan pedoman umum prinsip syariah di pasar modal, 80 ini paling panjang judulnya, penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Saya pun sampai hari ini belum hafal judul fatwanya, tapi saya diselamatkan dengan fatwa terbaru nomor 135 DSN MUI nomor 5 garis miring bulan Mei tahun 2020 yang judulnya sangat pendek, cuma 5 huruf, saham. Jadi fatwa nomor 135 tentang saham, dan teman-teman boleh baca lengkapnya di bawah, linknya sudah saya jelaskan juga, sudah saya buatkan linknya, mohon maaf. Nah ini ya, begitu. Nah, yang menjadi digaris bawahi dari fatwa tersebut adalah munculnya kriteria yang dimasukkan ke dalam fatwa. Di fatwa-fatwa sebelumnya tidak dimunculkan, tidak dicantumkan secara eksplisit kriteria dari saham syariah itu. Nah, di sini kita akan ngebahas apakah WMU ini masuk syariah atau tidak dari kacamata fatwa yang sudah diterbitkan oleh DSN MUI. Nah, judulnya kan ini nih, ini bagian saya ya. Jadi kalau nanya, "Mang, WMU bagus gak?" Ada Bang Valisa dari Ciptadana. "Mang, WMU besok naik gak?" Ada Bang Alek dari Kurikulum Saham. Nah, kalau nanya, "Mang, WMU syariah gak?" Nah, saya jawab, ya, seperti itu. Nah, kita mulai. Teman-teman, apakah WMU masuk syariah? Paling gampangnya adalah jauh sebelum IPO, ya. Jauh sebelum IPO, teman-teman bisa cek di website-nya OJK, gitu. Di situ ada pengumuman OJK yang selalu dirilis. Apakah saham tertentu masuk syariah atau tidak. Nah, di sini juga kemarin mungkin yang lagi fenomenal sekarang Unik dan BEBS ya. Oke, ini juga sudah muncul 2 Maret, padahal IPO-nya itu tanggal 8 dan tanggal 10 kalau tidak salah. Jadi seminggu sebelumnya itu suka ada informasi bahwa emiten tertentu itu termasuk efek syariah atau tidak. Ini cara paling mudah. Kenapa? Karena kita tidak harus menelaah sendiri gitu. Kita tidak harus mengkaji sendiri saham tersebut masuk syariah atau tidak, karena sudah dipilihkan dan sudah ditelaah oleh OJK dan DSN MUI tentunya. Nah, kalau kita cek apakah WMU masuk, ternyata di bulan Januari kita temukan ada informasi di OJK, dan kalau tidak salah IPO-nya di awal Februari. Jadi 2 atau 3 hari atau 4 hari menjelang IPO itu sudah muncul pemberitahuannya di OJK, gitu ya, dan itu ditetapkan sebagai efek syariah per tanggal 22 Januari 2021. Kemudian ini berdasarkan kriteria yang sudah tadi ditentukan dari awal ya. Nah, lebih detailnya teman-teman boleh baca di sini bahwa ketetapannya nomor 03D04 2021, bahwa saya sudah cantumkan linknya. Nah, ini yang paling penting ya, memutuskan ke satu atau pertama ya, tapi nggak apa-apa lah, ke satu mungkin ya, menetapkan efek berupa saham
PT Widodo Makmur Unggas. Nah, waktu itu kan belum ada kodenya, belum ada tikernya, tapi sudah muncul nama emitennya. Emitennya Mas Andi ini, Widodo Makmur Unggas Tbk sebagai efek syariah dan masuk dalam daftar efek syariah. Ini udah jelas gitu. Apa yang menjadi sumber data yang digunakan sebagai bahan penelahannya? Pertama adalah dokumen pernyataan pendaftaran, dan yang kedua data pendukung berupa data tertulis dari emiten maupun pihak-pihak lainnya. Nah, ini kita tidak dipusingkan dengan telaahnya, karena kita sudah menyerahin ke OJK lah, pokoknya percaya gitu ya. Nah, itu yang pertama caranya. Yang kedua yang paling ini biasanya muncul setelah listing gitu ya, atau mau listing. Nah, mau listing misalnya ini Februari nih, 1 Februari, listingnya 2 Februari. Jadi sehari sebelumnya sudah dinyatakan WMO ini masuk ISI atau DES, kemudian bisa masuk Indeks Saham Syariah Indonesia seperti ini. Nah, ini ada di nomor 420 ya, per 2 Februari. Oke. Kemudian yang ketiga caranya adalah menelaah prospektus. Nah, kalau ini sebenarnya kalau kita penasaran gitu, kalau saya kan orangnya nggak percayaan gitu ya, misalnya OJK udah ngeluarin, bursa sudah ada isinya, udah selesai gitu. Tapi kalau teman-teman, Mang, penasaran dong gimana sampai muncul ya, saya tidak punya kapasitas untuk itu sebenarnya, tapi kita coba pakai cara jalanan aja ya, cara apa ya, cara ala saya gitu, yang mungkin validitasnya perlu diuji ya teman-teman, makanya disclaimer dari awal. Langkah pertama kita download atau unduh prospektusnya dulu. Kemudian kita baca kriteria yang ditentukan oleh OJK bersama DSN berdasarkan POJK 35 tahun 2017. Yang perlu kita perhatikan ada dua hal, pertama kualitatif, yang kedua kuantitatif. Secara kualitatif kita melihat kegiatan usaha dan transaksinya. Kemudian secara kuantitatif kita lihat utang berbasis bunga, ini ya yang mesti garis bawahinya, utang berbasis bunga ya. Jadi tidak masuk di situ utang usaha atau yang lainnya. Kemudian pendapatan non halal. Oke, kita mulai. Dari mulai kualitatif dulu. Jadi kegiatan usahanya ya kita cek aja, kegiatan usahanya bergerak di bidang peternakan ayam dan perdagangan pakan ternak. Nah, itu kan udah jelas. Kemudian dijelaskan seharincinya, ini kita dapatkan dari prospektus ya. Di nomor halaman 12 Romawi. Saya sampai cantumin halamannya biar teman-teman kalau penasaran langsung cek begitu. Kalau saya suka dengan sumber primer, nggak suka sumber dari media atau bahkan sumber tersier atau bahkan sumber yang nggak bisa dipercaya sama sekali, misalnya kata orang yang belum jelas gitu ya. Nah, kalau saya mengusahakan apapun dalam sebagai bentuk meyakinkan, saya baca langsung dari sumber utama. Karena kalau semakin sumbernya melebar, distorsi bisa terjadi seperti itu. Nah, kemudian saya juga ingin penasaran apakah halal atau tidak, maka cek aja di websitenya, di situsnya WMUU begitu. Kemudian di situ ada berita kalau nggak salah ini September 2020, sistem pemotongan modern, sertifikasi halal, udah saya percaya gitu. Saya mau percaya aja, kenapa? Karena kalau sudah sertifikasi halal berarti melibatkan LPPOM, BPJH apa ya namanya. Dan itu sudah terima jadi kalau saya. Nah, kalau sekarang secara kuantitatifnya bagaimana? Saya sengaja mengulik begitu prospektusnya, dan mohon maaf kalau ada kekeliruan mohon dibetulkan oleh Pak Andi dan teman-teman. Kenapa? Karena ini menggunakan prospektus, belum menggunakan yang per full year 2020. Jadi saya menggunakan yang per Oktober 2020. Ini unik sebenarnya, WMO ini memberikan laporan keuangannya cukup update ya, Oktober begitu. Kalau yang lain kan saya sudah pernah mengkaji di video YouTube, salah satu video YouTube saya membahas tentang 7 saham yang baru IPO di tahun 2021, kebanyakannya paling mentok September. Kebanyakannya Juni, Maret bahkan. Tapi kalau WMO ini Oktober, jadi udah 10 bulan gitu dipublikasikan. Nah, kita boleh cek ya. Tadi kan salah satu kriteria total utang berbasis bunganya kita cek dari sini aja. Kita masukkan total asetnya dulu. Kemudian total utang yang berbasis bunganya misalnya utang bank dan utang sewa. Kenapa saya bisa menentukan utang sewa masuk bunga? Karena di bawahnya ada penjelasan, di catatannya ada penjelasan bahwa utang sewa itu misalnya dengan financing atau dengan satu multi finance company misalnya ya. Silahkan baca lebih detailnya di catatan CALK, catatan atas laporan keuangan. Oke. Kemudian liabilitasnya kita hitung yang berbasis bunga saja. Kemudian kita jumlahkan. Ya. Kita jumlahkan maka munculnya 566,18 miliar. Sementara total asetnya adalah 1,3 triliun. Maka kalau kita hitung di sini 42,35%, dan itu masih di bawah toleransi utang yang berbasis bunganya 45% tadi ya ini. Di sini mungkin kita tidak bahas kenapa memang harus 45%, kan katanya utang berbunga riba itu gini-gini. Enggak, kita nggak bahas itu. Karena untuk sementara kita sepakat dulu dengan DSM UI nomor 135 bahwa total utang yang ditoleransi adalah
45%, dan itu hasil ijtihad bisa berbeda di tiap tempat dan di tiap negara. Malaysia, Turki yang katakanlah sudah ketat sekalipun aturan syariahnya, mereka masih toleransi 33% utang berbasis bunga riba dan 5% pendapatan non halal, karena kita masih dalam proses pengembangan pasar modal syariah. Kalau dari awal sudah dipangkas sampai 0, mungkin nggak ada yang saham syariah nantinya gitu ya. Oke, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Nah, itu kalau bahasa agamanya, bahasa fikihnya, sesuatu yang tidak bisa kita kejar semuanya, jangan sampai ditinggalin semuanya begitu. Oke, nah sekarang kita masuk pendapatan non halal. Pendapatan non halalnya saya cuma temukan ini, dan mungkin mohon dikoreksi nanti oleh Pak Andi, karena saya bisa ngeceknya cuma ini, penghasilan keuangan, dan ternyata itu sangat minim. Ini dari Giro, kalau tidak salah saya baca di catatannya, itu sekitar 147 juta. Sementara total pendapatan per Oktober itu 941 miliar. Maka kalau kita hitung rasionya itu hanya 0,02%. Bahkan kalau di Malaysia pun ini masuk ke dalam, di Malaysia, di Turki, di FTSE, di Dow Jones Islamic Market pun WMU ini bisa masuk. Kenapa? Karena minimal mereka maksimal 5% pendapatan halalnya. Di kita masih toleransi 10%. Ini cuma 0,02%. Ini yang saya bisa hitung ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman punya pendapat lain, saya sangat terbuka untuk kritik dan saran begitu. Misalnya, Bang, ini kan ada pendapatan operasi lain. Ternyata saya baca ini bukan dari keuangan, tapi dari, kalau tidak salah apalah saya. Pokoknya teman-teman kalau baca laporan keuangan kan tidak hanya laporan laba ruginya, tapi catatannya yang nomor-nomornya itu juga dibahas di bawahnya. Misalnya utang sewa itu dari kemana saja, utang bank itu ke bank mana saja, itu juga penting kalau teman-teman mau jadi investor ya. Kalau mau jadi cuman one day trade ya nggak usah baca ini ya, cuman baca candlestick atau bahkan baca kode broker yang lagi heboh ya seperti itu. Oke, terima kasih dari saya, mungkin cukup sekian. Ini buku saya tentang saham syariah, dan ini kontak saya yang bisa nanti mungkin teman-teman hubungi begitu ya. Jadi mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Terima kasih atas kesempatannya, dan mudah-mudahan kurang dari 15 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.